Selamat datang di channel YouTube Soleon. Kali ini, kita akan menyelami salah satu kisah paling epik dan mendalam dari dunia pewayangan, yaitu kisah tentang Arjuna sebagai salah satu tokoh utama dalam Mahabharata. Arjuna bukan hanya dikenal karena kehebatannya sebagai satria, tetapi juga sebagai sosok yang memiliki kebijaksanaan dan pemahaman mendalam tentang kehidupan. Mari kita lihat perjalanan hidupnya dari kelahiran hingga kematiannya dan temukan makna filosofis yang mendalam dari setiap langkah yang ia tempuh. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita epik lainnya di channel ini. Arjuna lahir di Hastinapura sebagai putra ketiga dari Prabu Pandu dan Dewi Kunti. Pandu, Raja Hastinapura, adalah seorang penguasa bijaksana yang terikat oleh kutukan dari Resi Kindama yang melarangnya untuk bersatu dengan istrinya. Karena itulah, ketiga putra Pandu lahir melalui mantra yang diberikan oleh Dewi Kunti dari berbagai dewa. Arjuna lahir dari persekutuan Dewi Kunti dengan Dewa Indra, Dewa Perang, dan Langit. Dari sinilah Arjuna mendapat bakat luar biasa dalam seni memanah dan menjadi simbol keberanian sejak masa kecilnya. Ia menunjukkan kecakapan dalam berbagai seni, bela diri, dan kepemimpinan, memikat perhatian semua orang di kerajaan. Namun, Arjuna juga tumbuh dalam bayang-bayang perselisihan dengan para Kurawa, sepupu Pandawa yang selalu iri dengan keunggulan dan keberanian Pandawa. Persaingan ini akan terus berkembang menjadi konflik besar dalam hidupnya, menjadi benih bagi pertempuran besar yang kelak dikenal sebagai Bharatayuddha. Sebagai anak yang berpotensi besar, Arjuna dikirim untuk belajar di bawah bimbingan guru terbaik di Hastinapura, yaitu Resi Drona. Drona adalah seorang ahli perang dan strategi yang memberikan pelajaran kepada semua anak Hastinapura, termasuk Kurawa dan Pandawa. Di bawah bimbingan Drona, Arjuna menjadi ahli dalam seni memanah dan bertempur. Ia bahkan diberi julukan Jaya, yang berarti tak terkalahkan, karena ketekunan dan kemampuannya yang melampaui siswa lain. Resi Drona memandang Arjuna sebagai murid terbaiknya, dan karena itu memberikan Brahmastra, senjata ilahi yang mematikan, hanya kepada Arjuna. Namun, pengetahuan yang didapatkan Arjuna tidak hanya berasal dari Resi Drona dalam pencarian spiritualnya. Ia juga belajar banyak hal dari Krishna, sosok yang nantinya menjadi pembimbing spiritual dan sahabat karibnya. Arjuna belajar bahwa selain kekuatan fisik, ada kekuatan batin yang jauh lebih besar. Dari Krishna, Arjuna mendapatkan pemahaman tentang karma, dharma, dan moksha. Selama perjalanan hidupnya, Arjuna tidak hanya dikenal sebagai satria hebat, tetapi juga sebagai petualang yang selalu berusaha menemukan makna lebih dalam dari hidup. Dalam pencarian ini, Arjuna menjalani masa pengasingan dan bertapa untuk mendapatkan berbagai senjata ilahi. Arjuna menikahi beberapa wanita selama hidupnya, yang masing-masing membawa pelajaran unik baginya. Yang paling dikenal adalah Draupadi, yang secara takdir menjadi istri kelima Pandawa. Kisah cinta mereka penuh dengan drama, pengorbanan, dan kesetiaan. Namun, Arjuna juga menikah dengan Subhadra, adik Krishna, dan Ulupi, putri Raja Ular. Dari Subhadra, ia memiliki putra yang bernama Abhimanyu, yang kelak menjadi pahlawan muda dalam perang Bharatayuddha. Dalam pencariannya akan makna hidup, Arjuna seringkali dihadapkan pada dilema antara tugasnya sebagai satria dan keinginannya untuk mengejar kedamaian batin. Perjalanan spiritualnya yang panjang ini tidak hanya mengajarkannya tentang kekuatan, tetapi juga tentang pentingnya pengendalian diri, disiplin, dan kebijaksanaan. Konflik antara Pandawa dan Kurawa
akhirnya memuncak dalam perang besar yang dikenal sebagai Bharatayuddha, sebuah pertempuran epik yang menandai titik balik dalam sejarah Hastinapura. Sebelum perang dimulai, Arjuna mengalami krisis batin yang mendalam. Saat ia melihat barisan musuh, ia menyadari bahwa ia harus bertempur melawan keluarga, guru, dan teman-teman yang telah ia kenal sepanjang hidupnya. Disinilah Krishna memainkan peran penting sebagai pembimbing spiritual Arjuna. Dalam dialog mendalam yang dikenal sebagai Bhagavad Gita, Krishna mengajarkan Arjuna tentang dharma, kewajiban, moral yang harus dijalankan tanpa keterikatan pada hasil. Krishna juga mengajarkan tentang karma yoga atau tindakan tanpa pamrih yang menjadi landasan filosofi hidup Arjuna. Perang Bharatayuddha bukan hanya pertempuran fisik bagi Arjuna, tetapi juga ujian spiritual yang memaksanya menghadapi ketakutan, keraguan, dan kebingungannya dalam setiap pertempuran. Arjuna harus menyeimbangkan antara kewajibannya sebagai satria dan nilai-nilai kemanusiaan yang ia pegang. Pada akhirnya, Arjuna berhasil memenangkan perang, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Kehilangan banyak teman dan keluarga menjadi luka yang mendalam bagi Arjuna. Setelah perang, Arjuna kembali ke Hastinapura bersama saudara-saudaranya sebagai pemenang. Tetapi perasaan kosong mulai menghinggapi dirinya. Kematian teman-teman dan sanak keluarganya di medan perang meninggalkan luka yang tak pernah sembuh. Arjuna mulai melihat hidup dari sudut pandang yang lebih filosofis. Ia memahami bahwa kemenangan duniawi tidak selalu membawa kebahagiaan, dan bahwa penderitaan adalah bagian tak terhindarkan dari siklus hidup. Meski ia telah memenangkan perang, batinnya merasa terus gelisah. Kebijaksanaan yang ia pelajari dari Krishna selama perang memberinya ketenangan, tetapi tidak menghapus beban berat yang ia pikul. Arjuna akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kehidupan duniawi dan kembali menjalani pengasingan, memilih untuk merenungkan kehidupan dan tujuan akhir dari keberadaannya. Kematian Arjuna adalah peristiwa yang terjadi dalam perjalanan terakhir Pandawa menuju gunung Mahameru, di mana mereka berharap untuk mencapai moksha atau pembebasan dari siklus reinkarnasi. Dalam perjalanan ini, Arjuna bersama dengan saudara-saudaranya satu persatu mulai jatuh ke tanah. Arjuna jatuh karena masih memiliki keterikatan pada kejayaan dan kekuatannya sebagai seorang satria. Meski ia telah berusaha menjalani kehidupan sesuai dengan dharma, Arjuna tidak sepenuhnya bisa melepaskan ego dan kebanggaan yang ia miliki. Kematian Arjuna mengajarkan kita bahwa bahkan pahlawan terbesar pun tidak bisa lepas dari hukum alam, dan bahwa setiap individu harus menghadapi kematian sebagai bagian dari siklus kehidupan. Namun, dengan semua kebijaksanaan yang telah ia kumpulkan sepanjang hidupnya, Arjuna akhirnya mencapai pembebasan dari siklus kehidupan dan kematian. Ini menandakan akhir dari perjalanan panjang seorang satria yang meskipun penuh dengan tantangan telah memberikan banyak pelajaran kepada generasi berikutnya. Kisah hidup Arjuna mengajarkan kita banyak pelajaran berharga. Salah satu pelajaran terbesar adalah tentang menjalani tugas atau kewajiban dharma tanpa keterikatan pada hasil. Ini adalah konsep yang diajarkan oleh Krishna dalam Bhagavad Gita, yang relevan tidak hanya dalam konteks perang, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Arjuna juga mengajarkan tentang pentingnya pengendalian diri dan introspeksi. Sebagai satria yang kuat, Arjuna sering dihadapkan pada situasi di mana ia harus memilih antara kekuatan fisik dan kebijaksanaan batin. Dalam banyak hal, Arjuna adalah cermin dari setiap manusia yang sedang berusaha menemukan keseimbangan antara dunia luar dan dunia dalam. Pelajaran hidup yang bisa kita ambil
dari cerita tokoh Arjuna. Arjuna mengajarkan bahwa kemenangan sejati tidak hanya datang dari keberanian di medan perang, tetapi juga dari pengendalian diri dan kebijaksanaan dalam menghadapi situasi hidup. Seperti Arjuna di medan perang Kurukshetra, kita seringkali dihadapkan pada keputusan sulit dalam hidup. Bhagavad Gita mengajarkan kita untuk tetap tenang dan menjalankan tugas kita terlepas dari hasilnya. Perjalanan Arjuna dari seorang pahlawan yang sombong hingga seseorang yang mencapai pencerahan mengajarkan bahwa untuk mencapai kebebasan sejati, kita harus melepaskan keterikatan pada ego. Terima kasih telah menonton cerita Arjuna di channel Suleon. Semoga kisah epik ini memberikan Anda pelajaran berharga tentang kehidupan, tugas, dan kebijaksanaan.